Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, saya akan membedah isu yang lagi hangat, yang 2 hari terakhir ini lagi menghiasi media-media nasional. Apa itu? Isu tersebut akan kami angkat dalam tema diskusi kami, yaitu SBY dan Jokowi, siapa yang jelas kinerjanya di eranya masing-masing. Dan untuk membahas ini, telah hadir di tengah-tengah studio IPISO 2 pakar yang punya kompetensi untuk membahas tema ini. Saya langsung perkenalkan. Yang pertama, Bapak Dr. Alam Tauhid Syukur dari LAN. Beliau ini adalah pengamat kebijakan publik dan pemerintahan dari LAN Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah. Dan yang kedua, tidak asing lagi. Beliau adalah Bapak Dr. Ridwan Pawalan, pengamat politik Islam dari Universitas Muhammadiyah. Assalamualaikum Pak Dokter, sehat? Ketemu lagi Pak Dokter. Alhamdulillah. Sahabat dan sobat IPISO, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa 2 hari ini pemberitaan media sosial itu dihangatkan dengan perdebatan-perdebatan antara kubu Demokrat dan PDIP dalam mempertentangkan siapa yang paling bagus kinerjanya antara SBY di era dia menjadi presiden dan di era Jokowi saat ini yang menjabat sebagai presiden. Dan sampai menghadirkan sekjen PDIP dan petinggi-petinggi PDIP dan petinggi-petinggi Demokrat dalam memperdebatkan persoalan itu. Untuk itu kita langsung membedah. Saya mulai dari Pak Dr. Alam Tauhid Syukur. Pak Dokter, di era SBY, kebijakan publik dan politiknya apa yang nyata dalam kacamata Pak Dokter? Silakan Pak Dokter Alam. Menarik apa yang menjadi pengantar dari Pak DRP dalam acara kita kali ini ya, membedah kinerja SBY dan Jokowi. Pak SBY dengan Pak Jokowi ya. Saya lebih melihatnya pada kinerja pemerintahannya ya, sekalipun walaupun Pak DRP bertanya khusus bagaimana kinerja kebijakan di antara keduanya, terutama Pak SBY yang pertama ditanyakan. Ya, sebenarnya kalau kita menilai kinerja pemerintahan di antara keduanya ini kan sangat banyak indikator yang bisa kita gunakan, tergantung pada indikator mana, perspektif mana ya. Ya, sebenarnya kalau saya secara pribadi tidak pada kompetensi saya menjelaskan kinerja masing-masing sang pemimpin kita ini ya, Pak SBY misalnya dalam 10 tahun pemerintahannya yang menurut saya sangat mumpuni ya, dengan segala permasalahan bangsa dan negara bisa diatasi dengan baik, dan menghadirkan NKRI ini terutama dalam bidang ekonomi misalnya di dunia internasional kita begitu sangat dihitung ya. Catatannya adalah misalnya Indonesia di saat pemerintahan beliau kita bergabung menjadi negara yang kita sebut dengan G20. Ya, saya kira itu salah satu kinerja beliau. Sekarang misalnya kita ingin juga menilai kinerja Joko Widodo di 2 periode ini, yang sekarang ini sudah memasuki tahun ke-7, belum selesai beliau. Saya juga secara pribadi ingin menyatakan bahwa beliau juga sangat luar biasa mumpuninya dalam memimpin bangsa ini, terutama masalah lingkungan strategik yang kita hadapi sekarang, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID.
19. Praktis misalnya kalau kita berhitung sekarang kurang lebih 2 tahun ini pemerintahan Jokowi itu fokusnya pada bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 ini, dan itu tidak mudah. Ya, banyak negara yang bermasalah dan termasuk Indonesia ini adalah negara yang dianggap sangat berhasil dalam menangani pandemi COVID-19. Itu yang saya ingin sampaikan pertama. Tetapi saya ingin mendeskripsikan, ya. Jadi secara pribadi saya hanya bisa mendeskripsikan untuk membandingkan secara jelas di antara keduanya siapa yang paling jelas kinerjanya. Sesungguhnya juga menurut saya tidak pada situasi dan kondisi yang sama, ya, karena di eranya masing-masing ada spirit zaman yang berbeda. Ya, misalnya di era Pak SBY itu dilatar belakangi dengan krisis moneter di tahun 98 yang kemudian berlanjut di era pemerintahan beliau. Lalu kemudian bagaimana tantangan di era itu mengenai pembangunan bidang politik khususnya demokrasi dan hukum, ya, seperti apa kinerja beliau di dalam pemberantasan korupsi misalnya. Ya, juga sekarang Pak Jokowi misalnya, kalau kita ingin deskripsikan beliau, ya, ini juga menarik untuk saya jelaskan di awal, karena Pak SBY ini kan dengan Pak Jokowi sama-sama pernah memiliki pasangan yang sama, ya. Iya. Ya, dan ini menurut saya ini memiliki karakteristik tersendiri. Misalnya waktu Pak SBY dengan Yusuf Kalla di periode pertama itu sangat kelihatan pemerintahan itu begitu sangat kolaboratif di antara keduanya. Ya, pas begitu masuk di periode kedua dengan Pak Budiono itu nampaknya sedikit diam ini Pak Budiono, ya, dibanding Pak JK di masa pemerintahan sebelumnya. Demikian juga Pak JK di saat menjadi wakil presiden Pak Jokowi, ya, justru tidak tidak seperti waktu Pak JK dengan Pak SBY dulu. Ya, itu juga tidak bisa kita langsung menilai misalnya bahwa ini berbeda. Ya, karena dalam konsep kepemimpinan memang situasi ini yang sangat menentukan, situasional lingkungan strategik, sehingga termasuk gaya kepemimpinan, karakter kepemimpinan juga termasuk di dalam memimpin bangsa ini antara 01 dan 02 ini itu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan strategik. Nah, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar. Tetapi kalau kita berbicara mengenai kinerja Pak SBY, ya, saya juga tidak terlalu mendalami selama ini tentang kinerja beliau dalam sektor hukum yang tadi ditanyakan, ya. Apa tadi? Politik dan hukum. Ya, tetapi paling tidak kita bisa melihat di era pemerintahan Pak SBY menurut saya, atau kalau saya tidak salah, ya, serangkaian kebijakan-kebijakan di dalam pembangunan sistem politik kita itu yang menurut saya banyak kita rasakan, misalnya sistem pemilu, terutama juga sistem pemilu pilkada, dan juga pilpres, ya. Itu yang saya bisa lihat secara awam. Ya, saya tidak bisa masuk ke sana karena saya tidak memiliki referensi yang cukup untuk menjelaskan secara detail seperti itu, Pak. Baik, ya. Sahabat dan sobat IPISO, pembuka dari Pak Dr. Alam Tauhid Syukur dalam memberikan penilaian awal terkait kinerja SBY dan Pak Jokowi di eranya masing-masing. Saya langsung ke Pak Dr. Ridwan Pawalang. Pak Dokter, dari perspektif kebijakan publik dan politik, apa yang signifikan antara SBY dan Jokowi di eranya masing-masing? Tentu Pak Dr. Ridwan ini sebagai seorang aktivis, sebagai seorang pengajar, dosen, dan akademisi, tentu pastilah banyak memantau kinerja kedua presiden kita ini, yang tentu
di eranya masing-masing penuh dengan tantangan dan kondisi masing-masing. Apa kira-kira dari perspektif kebijakan publik dan politiknya? Pak Dr. silakan. Baik, terima kasih Kak Kadir telah menyiapkan kita ruang diskusi di tempat ini. Tentu saya ingin menyapa dulu pemirsa, sahabat IPISO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dan sahabat IPISO yang hadir pada malam ini dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih Kak Kadir. Tentu saja kalau kita berbicara tentang SBY, era SBY dan era Jokowi ataupun Presiden Jokowi, tentu saya pikir ada plus minusnya, ya. Saya pikir sudah bersyarat membandingkan sebuah pemerintahan, sebuah rezim, karena ada yang dibandingkan, ada pembandingnya, ya. Ada SBY dan ada Jokowi. Tentu ini agak fair ya untuk kita berbicara tentang era mana. Saya pikir ini lahir dari sebuah tantangan dari Sekjen PDIP tentang siapa yang mau meneliti maka akan diberikan beasiswa, ya. Kurang lebih seperti itulah pernyataan Pak Sekjen PDIP, Pak Hasto Kristianto, ya. Tentu saya akan melihat pada sisi politik hukum, ya. Sebagai bagian daripada aktivisme hari ini dan seterusnya, saya pernah punya cerita di masa lalu bahwa ketika saya aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di tingkat komisariat sampai DPD, saya pernah berhadapan sebuah aktivis ekstra juga yang ingin menyamaikan ideologinya di organisasi kami. Lalu kemudian kami lawan, bahkan kami sampai melakukan musda luar biasa karena persoalan itu. Tembus juga sih, tetapi akhirnya saya potong lehernya. Organisasi apa kalau boleh sampaikan aja Pak Dr. Kalau boleh kami tahu, dan saya pikir adalah sebuah kehormatan dan saya terima kasih kepada Bapak Jokowi karena berhasil menjustifikasi secara politik hukum terhadap apa yang saya perjuangkan di masa lalu. Nama organisasi itu, mohon maaf ya pemirsa kalau boleh saya sebutkan di tempat ini, namanya Hizbut Tahrir Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia. HTI ya. HTI, Pak. Saya pikir ini adalah bagian yang tidak terpisahkan daripada kalau saya ingin mengambil sebuah kebijakan-kebijakan publik maupun kebijakan politik hukum daripada kedua presiden kita. Ketika saya memperjuangkan ini, maka di era SBY memperjuangkan ini di era Pak SBY, lalu kemudian berhasil di Presiden Jokowi. Tentu apa sebetulnya? Sesungguhnya ini bukan sebuah euforia bagi saya. Tetapi bagi saya, sebagai bagian terpisahkan dari Muhammadiyah dan Orto Muhammadiyah, saat ini di Pemuda Muhammadiyah, Muhammadiyah mendorong tentang bagaimana ideologi Pancasila ini, Pak, sebagai bagian daripada payung kita berbangsa dan bernegara. Ideologi itu sudah cukup dan paripurna bagi saya sejauh ini untuk kita perjuangkan. Nah, saya melihat bahwa di era Pak SBY sebetulnya hal-hal ini adalah menjadi sebuah yang wajar, ya, tanda petik, dalam arti bahwa kelompok-kelompok ideologi transnasional itu hidup di Republik ini. Di era SBY ya? Di era Pak SBY. Entah seperti apa, apakah Pak SBY juga sudah melakukan kantorisasi atau seperti apa, tetapi hal itu tidak cukup waktu, tidak cukup bukti untuk saya presentasikan hari ini bahwa di era Pak SBY itu ada langkah-langkah politik hukum untuk kemudian mengkanter atau menghentikan gerakan ini. Sementara saya pikir bahwa gerakan ini adalah salah satu yang mencoba mendirikan negara dalam negara. Ya, nah, kalau boleh saya tahu, sebab ingin melakukan khilafah. Iya. Khilafah itu adalah sebuah sistem mengganggu kenegaraan ideologi Pancasila ya. dan itu saya pikir dia akan mengkaper di bawah Pancasila, sementara kita ini dalam dalam sebuah sistem ketatanegaraan, saya pikir Indonesia ini adalah bagian negara tertentu, bagian negara tersendiri yang tidak terkooptasi di bawah negara lain dan seterusnya, ataupun sistem negara apapun. Nah, oleh sebab itu saya pikir dalam konteks ini Pak Jokowi melakukan hal yang sama, walaupun saya pikir oleh beberapa kalangan ataupun masyarakat yang tidak paham tentang urgensi berideologi tentang Pancasila ini, itu dia mengatakan bahwa ini Pak Jokowi sadis, ya, tanda petik, ya, tidak
tidak pro pada umat Islam. Nah, perlu dibedakannya. Saya terima kasih Pak Direbi bahwa baru kesempatan ini saya ingin mengatakan ya. Iya. Saya selalu diskusi sama teman-teman dan teman-teman gerakan bahwa sesungguhnya ada yang ingin saya katakan kepada Republik ini bahwa perlu dipisahkan antara sebuah organisasi dengan Islam itu sendiri Iya. ataupun umat Islam. Iya. Ada organisasi yang mencoba bernaung dalam sebuah jargon umat Islam untuk kemudian menggolkan dia punya propaganda dan goal ideologi. Nah ini saya pikir perlu dipahami oleh saudara kita umat Islam Indonesia, khususnya barangkali yang mereka ini konsen pada gerakan ideologi transnasional itu. Karena saya pikir bahwa ketika ini datang dan bersemi di Republik ini, maka itu akan menjadi tantangan buat kita dan bisa jadi menjadi ancaman di masa depan. Nah, saya sih sebetulnya berpikir bahwa sebagai seorang yang berlatar belakang TNI, yang saya pahami itu sangat konsen dan firm terhadap ideologi Pancasila. Mengapa hal ini bersemi di era Pak SBY? Ini juga adalah sebuah pertanyaan yang saya pikir tidak cukup waktu dan saya tidak bisa menjawab pada kesempatan ini. Ini masih butuh penelitian lebih lanjut, mengapa di era kepemimpinan yang berlatar belakang TNI kemudian bersemi ideologi yang berlawanan dengan ideologi Pancasila. Ini menjadi pertanyaan. Nah sekarang, pada sisi kepemimpinan seorang sipil, Pak Jokowi Widodo, ya, seorang yang berlatar belakang sipil tetapi mampu membaca itu, bahwa ini menjadi ancaman terhadap ideologi Pancasila. Nah, saya pikir politik keormasan kita ataupun politik apa yang bisa diistilahkan ini sebetulnya pada sisi itu Presiden Joko Widodo mampu menahan itu dan berhasil saya pikir sejauh ini menahan itu. Nah, ketika kami ditanya di kalangan aktivis diskusi ini, saya pikir apa yang saya perjuangkan kurang lebih 20 tahun yang lalu, rupanya pada saat ini kemudian ada seorang presiden namanya Presiden Jokowi, ya, mampu untuk kemudian menahan itu dengan sebuah instruksi dalam konteks tata hukum yang bagus, dan saya pikir itu menjadi sebuah menjadi sebuah pegangan kita bahwa sesungguhnya organisasi ini sudah terlarang dan ada pun organisasi yang akan datang yang semacam ini itu sudah kita sensitif dan sudah antipati. Iya. Saya kira cukup untuk sementara. Baik, sahabat dan sobat IPISO, pembuka dari Dr. Ridwan Pawalang, beliau banyak menyoroti perspektif politik hukum terkait apalagi pemberantasan, apalagi sebuah gerakan-gerakan ideologis yang muncul yang disinyalir oleh kelompok-kelompok Muhammadiyah bersama kawan-kawan Pak Dr. Ridwan yang mengganggu ideologi Pancasila, ideologi kebangsaan kita. Dan di era Jokowi paham-paham pemikiran-pemikiran ideologis susupan ini itu berhasil diberantas. Artinya Jokowi dianggap sukses menciptakan stabilitas di wilayah itu di era Pak Jokowi. Artinya 1-0 untuk Jokowi versi ini ya, versi Pak Dr. Ridwan Pawalang. Baik, kita ke Pak Dr. Alam Tauhid. Syukur. Dalam perspektif kebijakan pemerintahan, tentu ketika berbicara tentang kebijakan pemerintahan maka ada banyak indikator, Pak Dokter ya. Persoalan ekonomi, pembangunan, dan ya tentu juga berkaitan dengan stabilitas politik, Pak Dokter. Silakan, seperti apa Pak Dokter Alam Tauhid melihat perbandingan di era Pak SBY dan di era Pak Jokowi? Ya, ya sekali lagi membandingkan di antara keduanya ini secara pribadi, mohon maaf Pak Dir, ini susah-susah gampang ya membandingkannya. Ya terutama karena kita melihat pada perspektif era. Ya kalau misalnya kita bicara kebijakan publik, semua kan kebijakan pemerintah itu pasti kebijakan publik di semua sektor, ekonomi, politik, termasuk demokrasi dan hukum di dalamnya, termasuk ideologi yang disampaikan tadi Pak Dokter, kemudian juga sosial, bahkan pertahanan keamanan ya.
Ya, misalnya kalau kita melihat dari kebijakan-kebijakan yang ada, sebenarnya masyarakat kan ini memang melihatnya pada lebih pada eh, bagaimana kerangka bangsa dan negara ini di masing-masing beliau memimpin negara dan bangsa ini dalam mensejahterakan rakyat. Pendekatan utamanya tentu sektor ekonomi. Ya, tadi saya sampaikan di awal beberapa yang deskripsi tentang prestasi dari Pak SBY JK dan Pak SBY Budiono misalnya, ya, di sisi ekonomi juga termasuk di politik dan hukum. Di zaman Pak SBY JK itu kan mengakhiri konflik Aceh, ya. Iya, Ya, saya kira juga ini menurut saya sebuah prestasi yang luar Prestasi, biasa ya. yang lama Iya. bangsa dan negara ini terkungkung dengan masalah Iya. itu, ya, dan akhirnya kita bisa pemerintahan Pak SBY JK mampu Ada juga Poso, Poso, Ambon. ya, tapi itu justru di masa pemerintahan Mega itu. Oh, di masa Mega ya. Tapi beliau Pak SBY dengan Pak JK yang Aktor. sama-sama Sebagai menjadi- Menko Polhukam. ya. Ah, Tapi kan dan yang Menko- waktu itu Pak JK yang lebih dominan di Dominan. dalam. Ya, itu juga memang menarik. Pak JK ini Pak seorang tokoh. Saya harus ungkap juga ini. Walaupun yang diperdebatkan ini adalah Pak SBY Iya. misalnya dengan dibandingkan Pak SBY dengan Pak Iya. Jokowi, ya. Iya. Ya, tapi Pak JK itu kan orang pahamnya ahli ekonomi, tetapi beliau memiliki kompetensi khusus yang tidak semua tokoh nasional miliki, yaitu bagaimana menyelesaikan Poso, bagaimana menyelesaikan Ambon dan seterusnya, ya. Yang di luar dugaan justru dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Pak JK dengan timnya secara khusus. Dan mohon maaf saya harus mengungkapkan bahwa itu timnya adalah tim Makassar. Iya, iya. Ya, ini saya harus ungkap ini, Pak Hamid Awaludin, Pak Dokter yang waktu itu kalau saya tidak salah Direktur Rumah Sakit Islam Faisal, ya, yang baru tahun lalu almarhum beliau, Pak Farid apa saya lupa. Iya. Ya. Nah, kemudian juga pemberantasan terorisme yang efektif ya, mungkin ini memang deskripsi saya ini saya lebih banyak membaca dari apa yang menjadi ulasan-ulasan yang menilai kinerja PSB itu lebih pada apa yang menjadi fokus di pemerintahan masing-masing, ya. Ya, termasuk misalnya kalau kita bicara Pak Joko Widodo dengan Pak JK dan Pak Joko Widodo dengan Ma'ruf Amin hari ini. Ya, yang paling kita rasa hari ini kan sekalipun ini juga ada kontra, ada yang mendukung, adalah kehebatan beliau di dalam mensituasikan ini kebijakan PPKM, Pak. Itu menarik dan itu kebijakan publik yang sangat luar biasa, sangat praktis, ya, dengan banyak dampak sektor di dalamnya, ekonomi terutama, kemudian politik juga, ya, dan seterusnya. Nah, yang lain adalah kehebatan beliau ini saya melihatnya, ya, terutama juga pada bagaimana pembangunan infrastruktur, ya, yang hari ini masih tetap gencar. Padahal dulu di pikiran kami ini dari kampus itu kan infrastruktur di periode pertama yang 90%, ya. Ya, kita juga berpikir seperti apa sih strategi kebijakan beliau di era pandemi sekarang. Bahkan yang paling mencuat di awal tahun 2 tahun lalu kemudian hari ini tetap lanjut adalah ibu kota negara, pemindahan ibu kota negara. Saya kira ini sebuah ide yang sangat brilian dari pemerintahan Jokowi Widodo, ya, sekalipun memang di 2 masa pemerintahan beliau, 2 periode. Nah, yang paling terasa juga menurut saya di bidang kebijakan publik, terutama di bidang pemerintahan khususnya, adalah reformasi birokrasi dan regulasi. Ya, di zaman beliau ini kan Undang-Undang Cipta Kerja, ya, di awal ada banyak pro kontra, ya, dengan metode omnibus law, ya. Jadi saya kira ahli hukum nanti akan menjelaskannya. Itu ada 79 undang-undang dijadikan satu undang-undang dengan 11 klaster yang ada di dalamnya, ya. Kalau kita bicara reformasi birokrasi dan regulasi, ini kan dasar dari penyelenggaraan pemerintahan.
ini nanti yang akan memberi dampak di semua sektor, termasuk politik, ekonomi, hukum juga ada dalamnya, sosial dan pertahanan keamanan. Sekarang ini pemerintahan Pak Joko Widodo itu melakukan efektivitas dan efisiensi lembaga-lembaga non struktural, ya. Ya, misalnya baru saja 27 lembaga non struktural yang menurut kajian tim yang ada ini sangat tidak efektif, kontraproduktif, overlapping tugas, fungsi dan perannya, lalu kemudian dihapus. Yang paling baru dan ini sementara kita proses itu adalah yang kita sebut dengan transformasi struktur birokrasi pemerintah pusat dan daerah, kementerian lembaga dan pemerintah daerah, yaitu jabatan administrator dan pengawas. Ini memang kelihatan sangat administratif kebijakan ini, tetapi ini adalah upaya perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Dan tentu kita berharap, saya juga berharap secara pribadi dengan strategi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ini ke depan kita bisa menjadi world class government, ya, karena itu tujuan, terutama di 100 tahun kemerdekaan kita di 2045 nanti, Pak. Iya. Ya, sehingga menurut saya tidak perlu kita perdebatkan sebenarnya ini, membandingkan di antara keduanya dalam arti siapa yang paling hebat, tanda kutip, ya. Pak SBY menurut saya hebat dengan spirit zaman yang ada di masanya, ya, dan tidak kalah hebatnya adalah Pak Presiden Jokowi, apalagi dengan latar belakang pandemi COVID-19 ini. Semua negara di dunia bermasalah, Indonesia juga bermasalah, dan itu di bawah kepemimpinan beliau. Ya, alhamdulillah ini kita ada kontraksi ekonomi, ya. Sekarang ini mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi juga di 2021 mudah-mudahan tidak datang lagi gelombang ketiga, ya, ataupun gelombang ketiga itu hadir, tetapi kita sudah punya antisipasi yang baik dan saya pikir sudah dipikirkan oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini. Seperti itu. Ya, baik sahabat dan sobat IPISO, pendalaman tadi dari Dr. Alam Tauhid Syukur memperkaya dua warna kepemimpinan dari Pak SBY dan Pak Jokowi di eranya masing-masing. Saya kembali ke Pak Dr. Ridwan. Pak Dr., dalam perspektif politik Islam, apakah gerakan-gerakan populisme, gerakan-gerakan identitas itu memang telah hidup di era SBY atau baru hidup di era Jokowi? Dan seperti apa kajian analisis Pak Dokter melihat kedua presiden ini mengantisipasi pergerakan-pergerakan populisme dan politik identitas itu? Apakah memang itu murni sebuah gerakan refleks dari kelompok-kelompok Islam di negara kita, atau memang susupan gerakan-gerakan dari dunia internasional ke bangsa kita? Pak Dokter, silakan. Baik, Pak Der. Sesungguhnya begini, kalau kita berbicara konteks itu, saya pikir ada sejarah yang panjang di Republik ini tentang beberapa kalangan yang ingin mendirikan negara Islam. Di sisi lain ada juga negara yang hanya ingin bagaimana supaya di daerah itu, di wilayah tertentu, ya, itu diterapkan hukumnya sendiri. Ya, itu bisa berkaca misalnya di Bali, kasih dia hukumnya sendiri, apa yang ingin dilakukan di sana. Begitu pula misalnya di Aceh, nggak ada masalah dia melaksanakan syariat Islam selama itu adalah konteks bagaimana bahwa tasarruful iman ala rakyat manutung alal maslahah, ya, bahwa kebijakan-kebijakan seorang pemimpin itu bagaimana membangkitkan ataupun outputnya adalah kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan. Saya pikir itu adalah sebuah kaidah, ya, dalam sebuah kebijakan politik Islam. Nah, oleh sebab itu, kalau kita bertanya sejak kapan ini bersemi, ya, saya pikir kalau berseminya sepanjang pengamatan saya, ya, ini bersemi di era Pak SBY, saya pikir, ya. Jadi politik identitas sebetulnya itu sudah sangat panjang sebetulnya ceritanya. Walaupun sebetulnya ini adalah kajian yang lebih kajian yang sistematis, ya.
Dia ada sebuah riset yang begitu panjang terkait dengan ini, dan saya pikir itu menjadi konversi menjadi sebuah kebijakan global. Nah, sekarang mengapa dia hadir di negara kita? Kan? Kalau dia hadir berarti ada ruang politik ya Yang menghadirkan. dia. Iya. Ada? Nah, ditambah lagi ada politik hukum keormasan, kan? Nah, bisa jadi bahwa gerakan-gerakan ini ataupun ormas-ormas ini itu memang sudah terdaftar di Kemendagri misalnya, kan? Punya badan hukum dan seterusnya. Kalau dia memenuhi secara syarat administrasi, berarti secara tidak langsung ada pengetahuan negara. Ya, ada pengetahuan negara. Nah, pada saat itu barangkali dianggap organisasi ini adalah organisasi sebagai organisasi sosial kemasyarakatan. Tetapi pada fase selanjutnya itu kemudian dimanfaatkan dengan momentum-momentum politik yang ada. Dan saya pikir ini menjadi sebuah tanda tanya. Apakah ormas ini adalah murni ormas keagamaan atau ormas semi orpol misalnya, kan? Nah gitu. Hanya saja dia tidak langsung menjadi misalnya punya keterwakilan di DPR dan seterusnya. Tetapi dalam gerakan-gerakan sosialnya untuk mendukung dan tidak mendukung, saya pikir sangat kentara. Nah, di sebagian ini, ya, di sebagian ormas ini, itu secara organisasi sudah dilarang, kan gitu. Nah, sekarang kapan dilarang itu? Nah, ternyata di era Pak Jokowi ini ada 2 organisasi yang dilarang. Iya. Nah, setahu saya, menurut analisa saya dari kedua organisasi yang dilarang ini, itu sebetulnya adalah organisasi di masa lalu sangat tumbuh subur. Di era Pak SBY. Di era Pak SBY. Nah, oleh sebab Dan itu, dilarang di era Pak Jokowi. Nah, saya pikir menariknya ini karena saya pikir ini simbiosis juga ya. Saya pikir ini adalah bagian daripada teori simbiosis. Artinya apa? Bahwa ketika ini hadir, maka dia bisa dimanfaatkan dengan lain. Dia juga dapat manfaat dari situ. Jadi mau dimanfaatkan dan mendapatkan manfaat dari sebuah rezim, sebuah sistem kebijakan keormasan terhadap kedua rezim ini. Nah, mereka ini sangat shock ya, ketika kebijakan-kebijakan itu dihadirkan di era Pak Jokowi. Nah, mereka ini meminta perlindungan misalnya di berbagai tempat dan seterusnya, tetapi itu kemudian sudah terbaca lebih awal. Nah, sebetulnya di poros kami ini sebetulnya itu memahamkan kepada umat Islam bahwa ketika ini kemudian dipelihara dan dibela seterusnya, maka itu juga akan menjadi batu sandungan buat kita. Sebab organisasi ini sebetulnya secara ideologis itu tidak tumbuh subur dalam kearifan lokal ya di negara kita. Mereka ini kemudian ya istilahnya organisasi impor lah, kalau boleh saya katakan. Organisasi impor. Jadi berarti ada perang dari luar, ada yang internasional ya dalam membawa gerakan-gerakan ini, populisme ini ya ke Indonesia. Saya pikir ada skenario internasional untuk kemudian menghadirkan ini. Nah, saya katakan tadi bahwa dia hadir itu dan hidup ketika kemudian jelang pemilu dan seterusnya. Dan mereka ini betul-betul menampakkan dirinya ketika mendukung calon. Lalu kemudian dibumbuhi ayat-ayat, ya, hadis-hadis, pendapat-pendapat ulama dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini sebetulnya yang bisa kita lakukan itu hanya Nabi, Pak, menurut saya. Ketika dia sosok manusia, maka manusia itu sangat dekat dengan relativitas sebuah kebenaran. Tidak ada manusia hari itu. Contoh kasus, mohon maaf ya, kalau saya sebutkan ini. Ketika 212 mendukung salah satu capres, misalnya Pak Prabowo Subianto hari kemarin itu, kan, membayangkan ini, membacakan ayat-ayat dan dalil-dalil seterusnya. Setelah Pilpres, Pak Jokowi dan kawan-kawan mengajak Pak Prabowo untuk masuk. Nah, sekarang di mana dalil itu? Ya? Yang mana kebenaran mutlak hari ini? Kalau sebab itu saya pikir, saya sarankan kepada saudara yang mungkin menonton, ya,
episode ini saya sarankan bahwa ketika perdebatannya adalah dinamika tentang politik, maka jauhkan sedikit itu tentang Agama, bukan agama, dalil-dalil itu. dalil-dalil. Silakan Anda beragama, tetapi dari dalil itu Anda cantolkan, Anda simbolkan kepada seorang figur. Saya pikir itu Perlu dikaji ya. perlu dikaji, Ya. dan saya pikir kita turunkan sedikit bahwa rasionalisasi, maka yang perlu kita baca adalah plafon dia punya program. Kalau itu kita turun, maka saya pikir itu bisa kita mengaitkannya, merelevasikan dengan ayat-ayat yang ada. Tetapi kalau dia pada simbol figur, itu saya pikir sangat rawan. Dan Baik. itu bisa kita berdebat yang sangat panjang. Saya kembalikan kepada Kak Kadir. Baik, sahabat dan sobat episode, pendalaman juga dari Pak Dr. Ridwan Pawalang semakin memperkaya kita punya diskusi. Kembali ke Pak Dr. Alam Tauhid Syukur. Pak Dr., tentunya dalam memilih, menentukan pembantu-pembantu presiden, ya tentu ada ciri khas tersendiri dalam hal ini dalam pemerintahan SBY dan Pak Jokowi. Pertanyaannya adalah kinerja kementerian yang paling efektif dalam kacamata Pak Dokter di dua era ini. Ya tentu ketika kita berbicara pada perspektif kebijakan publik yang berbicara tentang pembangunan, karena kan muaranya sebuah bernegara itu kan ada tiga. Stabilitas keamanan, Pak Dokter ya, pembangunan, kemajuan pembangunan, dan muaranya mengarah pada kemajuan ekonomi. Nah, dalam penempatan kementerian-kementerian untuk tiga sektor yang dianggap sangat sentral dalam era pemerintahan, yang mana yang lebih efektif peran-perannya kementerian di era SBY kah? Mungkin di era Jokowi, Pak Dokter, silakan. Ya, membandingkan di antara dua kepemimpinan Pak SBY dan Pak Jokowi ini, ya, ini harus dikaji dulu ketika kita berbicara kementeriannya, Pak Dir, ya, kabinetnya, karena kabinet Indikatornya kondisi saat ini, Pak ya, Dokter. ya, itu maksud saya, karena begini, kabinet Pak Jokowi kemarin di 2 periode ini itu juga beliau lakukan restrukturisasi ya. Ada banyak penggabungan, ada banyak kemudian pemecahan dalam artian perluasan, misalnya kementerian koordinatornya Pak Binsar Luhut Panjaitan ya. Apa itu namanya, maritim dan investasi. Itu kan baru di pemerintahan Pak Jokowi ini jelas dan tegas. Dulu kan ini multisektor, di sektor-sektor ekonomi ya, di bawah Kementerian Ekonomi dan ke Kementerian Koordinator Perekonomian waktu itu ya. Nah, jadi penempatan menteri juga ini juga harus diperhatikan. Ya, penempatan menteri antara di era Pak SBY dengan di era Pak Joko Widodo. Ya, kedua-duanya juga menurut saya pasti punya dasar dengan perspektif penempatan masing-masing antara menteri yang berasal dari profesi yang profesional dalam artian dari dunia profesi dan juga dari partai politik kan begitu. Nah, menilai kinerja di antara keduanya, ini kan muaranya pada ekonomi saya kira. Ya, ini yang harus dirasakan oleh rakyat dalam perspektif peningkatan kesejahteraan rakyat ya. Misalnya di Pak SBY itu kita melihat kinerja beliau ya, itu yang saya sampaikan tadi, beliau menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara dengan kekuatan ekonomi nomor 10 di dunia di tahun 2014 ya, versi Bank Dunia, ini pengakuan Bank Dunia. Nah, dengan indikator produk domestik bruto dan daya beli. Nah, tetapi ini kan juga masih harus dikaji lebih lanjut secara nyata ya, termasuk kemampuan kepemimpinan beliau melunasi utang di IMF ya, dan seterusnya itu secara ekonomi tadi termasuk di G20 juga beliau membubarkan kelompok negara CGI atau IGI yang sering memberi utang ke kita, lalu kemudian dengan ditindaklanjuti pembebanan dan pengekangan ya. Tapi ini prestasi dari kementerian beliau ya, termasuk menurunkan rasio utang luar negeri, pendapatan per kapita yang naik di waktu itu dalam ukuran itu di kurun waktu itu
dengan kelas menengah yang juga meningkat ya. Dan sampai hari ini saya kira. Yang lain adalah reschedule kontrak kerja tambah istilahnya. Ini kebijakan larangan ekspor bahan mentah, terutama yang sifatnya mineral. Ini adalah kinerja-kinerja di kementerian di bawah pemerintahan Pak SBY. Tetapi juga tidak kalah hebatnya Pak Jokowi ya. Prestasi pemerintahan Jokowi terutama juga di 2 periode ini yang sekarang masuk pada 2 tahun di periode kedua ya. Dari periode pertama saya ungkap juga di awal pembangunan infrastruktur jalan tol laut, infrastruktur bandara, jalur kereta api, jalan dan sebagainya. Ya, yang lain yang paling unik menurut saya beliau punya kebijakan BBM satu harga. Ini kan juga yang menjadi persoalan kita selama ini yang tidak pernah pemerintahan sebelumnya tuntaskan ya. Yang dulu masyarakat Papua itu menangis Pak. Bisa sampai 500.000 bahan-bahan tertentu ya. Tapi dengan BBM satu harga ini malah menurut saya ini adalah prestasi yang menarik buat Pak Jokowi selaku pemimpin bangsa ini ya. Yang lain adalah di kebijakan ekonomi terutama di dalam pengolahan dan penguasaan sumber daya alam kita. Pak Jokowi itu merebut tambang dan migas dari tangan asing misalnya Freeport. Sekalipun di awal itu ada pro kontra. Ini katanya Freeport walaupun dikelola oleh Indonesia tapi gini. Tapi intinya adalah Freeport itu sudah di penguasaan Share mayoritas kita ya. Ya itu. Blok migas Mahakam, Sanga-Sanga ini saya coba catat dari beberapa deskripsi dan seterusnya ya yang menurut saya ini adalah indikator-indikator kinerja sekaligus prestasi pemerintahan Pak Jokowi. Sekalipun beliau masih menyisakan 3 tahun ya. Artinya masih berpotensi ya meningkatkan kinerja. Kita berharap karena ini juga harapan bangsa Indonesia ya. Terutama yang paling mendasar juga menurut saya mungkin ini sedikit secara administratif dilihat sebagai sesuatu yang nyeleneh ya karena ini sifatnya administratif. Misalnya pembagian sertifikat tanah. Nah, itu menarik Pak karena yang selama ini sering berdebat masyarakat kita saling gugat-menggugat adalah masalah tidak beresnya itu pengelolaan atau pelayanan sertifikat tanah rakyat. Tetapi di pemerintahan beliau itu sangat menegaskan dan sangat fokus bagaimana lahan-lahan yang dimiliki oleh rakyat itu secara sah nanti dimiliki oleh rakyat dengan kebijakan beliau pemberian sertifikat tanah itu. Ini kan yang menurut saya secara ekonomi akan menjadi dasar yang akan menopang perekonomian bangsa ini terutama bagi rakyat ya. Apalagi sekali lagi ini tantangan utama beliau Pak Jokowi ini kan ya era pandemi ini ya. Terakhir ini kan kita mendengar kebijakan mudah-mudahan bisa akan dari pandemi ke endemi ya. Mudah-mudahan strategi kebijakan beliau di 3 tahun terakhir bisa betul-betul mewujudkan harapan rakyat kita, pertumbuhan ekonomi yang mudah-mudahan semakin tumbuh, kemudian terutama adalah sebenarnya pemberdayaan sektor ekonomi kerakyatan tadi ya, yang hari ini juga tantangan beliau di pemerintahan ini kan juga karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedikit menurut saya di pemerintahan PSBY 10 tahun itu sekalipun nampak dan direncanakan oleh pemerintahan PSBY, tetapi hari ini mau tidak mau dia adalah mutlak, yaitu misalnya bagaimana kebijakan digitalisasi dalam ekonomi kerakyatan misalnya. Sekarang ini harus beliau bangun ya. Dan menurut saya itu yang akan menjadi harapan rakyat ke depannya, terutama di 3 tahun terakhir masa pemerintahan beliau. Ya, baik, sahabat dan sobat IPISO, sebelum saya menutup dengan pertanyaan terakhir, saya ke Pak Dr. Ridwan Kawalan dulu. Pak Dokter, ada yang perlu dikaji dan
cukup menarik bagi saya. Tidak semua ini kan yang lahir dari dunia aktivis ya. Itu kelihatannya melihat ada perbedaan perlakuan para kelompok aktivis di dua era ini ya, Pak Dokter ya. Saya masih ingat sekali di era SBY itu bagaimana saudara-saudara kita, adik-adik kita itu sangat kencang turun melakukan demonstrasi, bahkan kampus-kampus itu diramaikan dengan demonstrasi. Tapi ada yang berbeda di era ya Jokowi ini, Pak Dokter ya. Kelihatannya di era Jokowi ini jarang kita lihat, kalaupun ada demonstran turun, rata-rata tidak terlalu terkait lah dengan kinerja Pak Jokowi secara signifikan ya. Mungkin lebih banyak pada kasus-kasus kedaerahan, kasus-kasus yang berkaitan dengan gubernur. Tapi kalau di era SBY ini banyak sekali rekam-rekam jejak yang kita rekam. Bagaimana adik-adik kita, saudara-saudara kita itu turun mendemo Pak SBY. Pertanyaannya, apa kira-kira yang membuat perlakuan kelompok-kelompok aktivis ini, adik-adik kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di kelompok-kelompok organisasi pemuda ini, kayak membedakan perlakuan terhadap dua presiden ini, dua era ini. Terutama kita sebagai aktivis pemuda Muhammadiyah yang masih aktif saat ini, Pak Dokter. Silakan. Iya, saya pikir menarik ya. Sebetulnya di era fase pemuda itu sebetulnya tidak banyak lagi turun jalan. Fasenya dia sudah kematangan. Jadi dia lebih banyak duduk-duduk menjadi konseptor, ya, konsultan mungkin dan seterusnya. Tetapi ingin saya katakan, saya dan kita semuanya, Pak Dokter juga saya pikir adalah tenaga pendidik, Pak. Jadi saya pikir ada memang perubahan kebijakan yang signifikan. Saya pikir itu juga ada sisi positifnya. Satu sisi juga di jalanan itu menyelesaikan Republik ini sepertinya tidak bisa diselesaikan sepenuhnya di jalanan. Nah, sebab itu walaupun ada juga yang katakan bahwa kita sedang dikerangkeng, tapi sebetulnya tidak, Pak. Baru-baru saja ini di Alauddin, Pak, di Unismu demo, di UIN juga demo, Pak, nggak ada masalah juga. Dan aparat juga memberikan ruang yang bagus. Nah, cuma memang intensitasnya itu memang berbeda. Iya. Nah, sekarang ini saya pikir di era Pak SBY itu kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu tidak terlalu diberikan pembiayaan ya. Nah, sekarang ini ada istilah PKM, Pak. Ada PKM. Nah, sekarang ini juga di satu sisi BAN PT kita ya, pada akreditasi perguruan tinggi kita juga memberi poin kepada lembaga-lembaga kemahasiswaan ya, baik di tingkat prodi maupun BEN dan sampai di perguruan di universitas itu, bahwa ketika mereka ini mampu melakukan sebuah penelitian ya, maka dia akan diberikan pembiayaan ya, biaya. Dan saya pikir di masa pandemi ini sangat terasa itu ya, sangat terasa. Nah, pada wilayah itu sebetulnya mahasiswa sedang ditantang untuk kemudian bagaimana pada saat dia berposisi sebagai mahasiswa ada karya ilmiah yang bisa dirasakan oleh masyarakat ya. Jadi secara teoritik mereka sudah aplikatif, ada pendampingan, ada penelitian dan seterusnya. Nah, di perguruan tinggi kita ada istilah tridharma perguruan tinggi, Pak. Pengajaran, penelitian dan pengabdian. Nah, pada sisi ini sebetulnya apa yang kita kritisi selama ini? Ya, apa yang kritisi misalnya pada wilayah-wilayah kebijakan. Nah, ke depan saya pikir wilayah-wilayah penelitian mahasiswa itu tidak lagi pada wilayah kemudian penelitian-penelitian tentang apa yang terjadi di lapangan, tetapi kebijakan-kebijakan negara ini itu diteliti oleh mahasiswa di tingkat S1. Ini menjadi tantangan barangkali ke depan. Jangan diberikan kepada mahasiswa S3, Pak. Mungkin S3 lebih pada aplikatif yang bisa dirasakan langsung misalnya karyanya. Saya pikir itu saja sebetulnya perbedaannya antara era SBY dan era Pak Jokowi. Terkait pergerakan teman-temannya ya. Artinya Jokowi lebih kreatif dalam memberdayakan kelompok-kelompok aktivis ini ya. Bisa jadi. Sehingga dia bisa meredam kebiasaan-kebiasaan lamanya dengan membuka ruang-ruang yang bisa mereka beradaptasi dengan situasi baru. Betul. Tentunya ditopang dengan kebijakan, Pak Dokter ya. Siap. Pertanyaan terakhir. Siap. Tentu harus ada ya. Karena kita mendiskusikan kedua pemerintahan ini. Kira-kira kalau dari 100% riset, berapa angka persen keberhasilan Jokowi dengan SBY yang objektif dalam kacamata Pak Dokter? Karena ya tentu tantangan Pak
Hasto kan harus dijawab juga oleh akademisi. Apakah memang Pak Hasto ini punya dasar atau tidak punya dasar dalam berbicara? Nah, Bapak berdua ini kan ya seorang dokter, tentu punya kapasitas memberikan penilaian objektif. Tentunya tanpa tendensi apapun. Iya. Penilaian objektifnya dari 100% berapa persen keberhasilan Jokowi dan berapa persen keberhasilan SBY? Publik perlu tahu, Pak Dokter. Baik, saya melihat begini. Jadi positifnya seorang pemimpin yang menggantikan pemimpin sebelumnya itu adalah melanjutkan program-program yang mangkrak. Saya pikir itu yang saya pikir menjadi indikator bahwa seorang pemimpin yang tidak egois itu adalah bagaimana melanjutkan proyek-proyek Yang belum program-program mangkrak berhasil sebelumnya. yang belum berhasil sebelumnya. Karena kalau dia bisa menghentikan, maka itu bisa dinilai sangat negatif daripada pembangunan dan kebijakan-kebijakan periode sebelumnya. Nah, Pak SBY saya pikir ada beberapa programnya strategis itu dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi. Artinya tidak tuntas di era Pak SBY. Tidak ya? tuntas, Pak. Tidak tuntas. Nah, oleh sebab itu saya pikir dilanjutkannya itu adalah bagian daripada poin yang harus diberikan kepada Pak Diapresiasi, Jokowi. ya. Diapresiasi kepada Pak Presiden Jokowi. Begitu pula diapresiasi karena tuntasnya Iya. apa Peletak ya, dasarnya peletak dasarnya. Pak SBY. Walaupun saya pikir ini kalau dikasih skor, Iya. maka saya pikir yang melanjutkan dong yang harus diberikan banyak. Ya kan? 70-30, 60-40, 55-45. Jadi kalau kita berikan itu saya pikir karena melanjutkan sesuatu yang mangkrak atau tidak selesai itu tidak mudah juga. Ya, karena harus di-reschedule kembali anggarannya, ya, dihitung kembali bagaimana situasi di lapangan dan seterusnya. Saya pikir hal-hal seperti itu artinya begini ya. Membaca kebijakan dan kemauan pemimpin lama itu tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Maka dibutuhkan kejeniusan, kecerdasan dan ketepatan, kecermatan seorang pemimpin yang sebagai pelanjut ini untuk membaca apa yang diinginkan oleh pemimpin sebelumnya. Presentasi. Maka kalau dikasih presentasi, Pak, kalau boleh saya katakan dan mudah-mudahan ini berlebihan, ya, mudah-mudahan berlebihan, ya presentasinya barangkali 60 lah ya. 60 Jokowi, 60, ya. 40%. Ya, Berarti 60% lebih real Jokowi dibanding SBY di dua era ini. betul. Baik sahabat dan sobat Ipiso, ini pernyataan objektif dari seorang akademisi, seorang aktivis sekelas Dr. Ridwan Pawalang sebagai pengamat politik Islam dari Universitas Muhammadiyah. Saya ke Pak Dr. Alam Tauhid Syukur. Pertanyaan yang sama, tentu harus ada nilai di antara keduanya, karena begini, kita juga tidak bisa mengabaikan sebuah prestasi. Tentu harus kita memberikan penilaian. Nah, tentu Pak Dokter pasti punya penilaian terhadap kedua presiden kita. Terlepas siapapun yang dianggap lebih maju bukan berarti yang lebih rendah itu jelek. Begitu. Silakan Pak. Ya, baik. Sebelum saya menyampaikan presentasinya tadi, saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Dokter ya, bahwa salah satu poin dari nawacita Pak Jokowi ya di 10 tahun pemerintahan, saya kira 3 tahun lagi, itu memang beliau juga berfokus pada bagaimana peningkatan kualitas SDM ya lewat kebijakan beliau untuk fokus pada pembangunan manusia ini, pengembangan kualitas SDM ini pada pendekatan terapan atau vokasi ya. Makanya sekarang ini semua perguruan tinggi di bawah kementerian lembaga Dituntut. itu harus vokasi ya. Kami juga misalnya di Setialan Makassar berubah jadi Politeknik Setialan Makassar karena beliau sangat menyadari terutama dalam perspektif tantangan ketenagakerjaan global ya, dan kita harus memahami bahwa dunia ini kan semakin tidak ada batasnya. Betul. Ya, negara-negara ini batasnya hanya menjadi batas hukum formal saja. Tapi interaksi ya, kita misalnya MEA ya, Masyarakat Ekonomi ASEAN, ini sudah kita wujudkan, Pak. Tenaga kerja Indonesia harus bekerja di Thailand, di mana-mana ya, di negara ASEAN, dan jangan sebaliknya. Oleh karena itu beliau sangat fokus di pembangunan sumber daya manusia, dan termasuk yang saya sebut tadi secara kelembagaan di kementerian beliau akhirnya ada Menteri Koordinator
pembangunan manusia ya. Betul, PMK. Ya, itu. Jadi apa namanya? Ini yang menurut saya hal-hal yang menjadi ciri khas atau karakteristik di pemerintahan Pak Jokowi ya. Ya, tentu dasarnya adalah memang tuntutan dan kebutuhan lingkungan strategik. Yang tuntutan dan kebutuhan lingkungan strategik itu berbeda dengan di masa Pak SBY. Nah, makanya karena perdebatan di 3-4 hari ini, ya menariklah apa yang disampaikan Pak Sekjen PDIP itu Pak Hasto. Sudahlah, daripada kita berdebat, mendeskripsikan masing-masing, sudah sekalian saya kasih yang orang yang kompetensi, kasih telitilah yang mana secara objektif ini menilai kinerja antara kedua pemimpin kita yang menurut saya secara pribadi dua-duanya adalah sangat mumpuni ya. Tapi harus ada kalau nilai. dari segi tantangan yang dihadapi ini kan tantangan yang dihadapi oleh Pak Jokowi sedikit berat ya, terutama yang saya sebut ini. Di periode kedua ini hampir beliau setelah beliau dilantik malah tantangannya langsung fokus ke satu ya, pandemi. Nah ini berdampak pada semua sektor, terutama ekonomi yang hari ini kita diskusikan terus, bagaimana program pemulihan ekonomi nasional dan seterusnya. Ya kalau dipaksa untuk memberi nilai, ini 55-45. 55-45. Ini kayak pengamat bola saja. Ya karena dasarnya sambil kita menunggu tantangan Pak Hasto ya. Ya, dan mudah-mudahan ini menurut saya ini harus disikapi secara positif. Daripada kita berdebat kusir, sudahlah diteliti saja apa yang menjadi kinerja dan prestasi di pemerintahan PSB selama 10 tahun dan apa yang menjadi kinerja dan prestasi Pak Jokowi di hari ini dia memasuki tahun ke-7 ya. Ya, seperti itu penilaian saya 55-45. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, menarik sekali diskusi dasarnya kita. Tantangannya ya, tantangan lingkungan strategiknya ini yang menurut saya sedikit lebih berat Pak Jokowi. Kedua pengamat kita yang masing-masing hadir di tengah-tengah studi Ipiso ini, tentu beliau mewakili karakter diri mereka sebagai seorang yang berintegritas, sebagai seorang pengajar, seorang akademisi, seorang aktivis. Kedua-duanya ini seorang aktivis dan mewakili kampusnya masing-masing. Jadi tidak mungkin kedua-duanya memberikan penilaian yang subjektif karena punya kepentingan dan lain-lain. Tentu berlandaskan kajian-kajian dia yang tentu juga bisa subjektif. Yang namanya orang menilai kan. Tetapi kan tentu ada indikator-indikator orang dalam memberikan penilaian yang tentu menurut mereka adalah penilaian yang objektif. Walaupun bisa saja oleh sebagian orang dianggap subjektif. Tetapi ya itulah namanya dunia ilmiah. Dunia ilmiah itu penuh dengan tantangan dan membutuhkan kajian-kajian dan data-data yang kuat. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua pengamat kita, Pak Dr. Alam Tauhid Syukur dari LAN dan Pak Dr. Ridwan Pawalan dari Unismu atas edukasinya dalam membedah persoalan yang heboh dua hari terakhir ini. Jangan pernah jenuh dan bosan Pak Dokter untuk diundang mengedukasi masyarakat Indonesia melalui Ipiso Rumah Edukasi ini, dan terutama kepada sahabat-sahabat kita dan sobat-sobat Ipiso yang senantiasa menonton acara kita. Sebelum saya tutup, saya berharap sahabat-sahabat dan sobat Ipiso agar berkenan memberikan subscribe pada channel kita agar channel kita ini bisa semakin hidup, semakin edukatif dalam mencerahkan bangsa ini melalui forum-forum diskusi yang edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.